Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Maritza Silwardani dengan NIM 2301416054141 dari offering A23 Departemen Pendidikan Nonformal Mata Kuliah Teknologi Pembelajaran PNFI. Jadi, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya. Itu saya membuat proposal PKM dengan judul Sampah Jadi Seni, workshop transformasi sampah rumah tangga menjadi instalasi seni interaktif untuk edukasi lingkungan. Untuk daya tarik dari judul proposal PKM kami itu menurut saya menarik karena bersifat inovatif, yaitu menggabungkan nilai seni atau upcycling dan solusi nyata untuk mengurangi tumpukan sampah. Kemudian untuk proses penyusunannya, yang pertama diawali dengan identifikasi masalah dan relevansi program, apakah program tersebut relevan dengan masalah yang ada di sekitar, kemudian merumuskan tujuan dan luaran, mengidentifikasi mitra, hingga pada akhirnya penyusunan proposal PKM sesuai dengan format yang diberikan. Kemudian untuk hambatan utamanya, kami mengalami kesulitan dalam manajemen waktu serta menyelaraskan jadwal kosong untuk observasi karena kesibukan UTS. Jadi saat itu bertepatan dengan UTS. Kemudian juga kami mendapatkan tugas dari mata kuliah lain dan juga kami memiliki kegiatan lain di luar perkuliahan. Jadi untuk pembelajaran yang bisa diambil yaitu meningkatkan kemampuan manajemen waktu serta melatih perancangan program secara terperinci, termasuk juga untuk penyusunan anggaran kegiatan. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah mengenai latar belakang proposal PKM. Jadi mitra kami itu adalah Bank Sampah Kota Malang di Kecamatan Sukun. Kami memilih mitra tersebut karena Kecamatan Sukun itu merupakan wilayah perkotaan yang padat penduduk. Kemudian masalah intinya yaitu minimnya pengelolaan sampah. Jadi di Kota Malang itu perharinya itu menghasilkan 731 ton dengan dominasi sampah plastik itu sebesar 16%. Kemudian akar masalahnya yaitu rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk pengelolaan sampah, sehingga sampah itu hanya dianggap sebagai tanggung jawab pemerintah yang berakhir di TPA saja. Kemudian untuk relevansi dengan PLS atau PNFI, yaitu program ini berfokus pada pemberdayaan yang berupa keterampilan baru mengenai pengelolaan sampah, kemudian juga edukasi lingkungan yang non-formal dan menarik. Kemudian untuk peningkatan yang ada pada program ini yaitu peningkatan kualitas lingkungan tentunya dengan pengurangan polusi, pengurangan sampah, kemudian juga pemberdayaan dari segi ekonomi dan juga kesadaran masyarakat. Kemudian untuk perumusan masalahnya yaitu bagaimana mengelola sampah rumah tangga secara kreatif untuk mengurangi limbah, meningkatkan partisipasi dan juga menciptakan nilai tambah dari segi ekonomi dan sosial. Kemudian untuk tujuan utama serta luarannya yaitu berupa mengolah 500 kilo sampah per bulan, kemudian melibatkan warga dan menghasilkan satu photobooth fungsional serta modul pelatihan. Kemudian manfaat langsung yang bisa dirasakan yaitu peningkatan kualitas lingkungan, keterampilan upcycling baru, dan pendidikan lingkungan yang interaktif. Program ini juga mendukung keberlanjutan dan SDG, yaitu relevan dengan SDG 4 mengenai pendidikan berkualitas, SDG 8 mengenai pekerjaan yang layak, dan SDG 11 yang menyangkut kota yang berkelanjutan. Kemudian untuk kaitan dengan mata kuliah teknologi pembelajaran PNFI, yaitu yang pertama mengenai faktor pesertanya. Jadi kami menggunakan prinsip andragogi melalui metode praktik dan juga workshop karena motivasi awal peserta yang rendah. Kemudian untuk faktor teknologi yaitu melibatkan inovasi utama yang berupa photobooth fungsional sebagai media edukasi interaktif, serta didukung oleh QR Code informasi dan pemanfaatan media sosial untuk publikasi. Kemudian faktor sosial dan budayanya, kami memanfaatkan potensi lokal seperti masyarakat yang ada di sekitar sana sebagai pendorong, serta mengintegrasikan elemen budaya Kota Malang, seperti wayang dan lain sebagainya. Kemudian untuk faktor organisasi atau kebijakan,
Kami merencanakan pendekatan intensif dengan pengurus Bank Sampah Malang dan mengupayakan dukungan resmi dari DLH Kota Malang atau kelurahan untuk izin dan promosi. Kemudian untuk faktor ekonomi didukung oleh anggaran Belmawa sekitar 10 juta rupiah. Kemudian sumber daya utamanya adalah sampah anorganik dari stok Bank Sampah Malang sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah peran motivasi. Jadi yang pertama itu pengaruh prestasi. Motivasi itu adalah sebuah penggerak utama yang menentukan intensitas dan ketekunan belajar sehingga hal ini sangat berpengaruh pada pencapaian prestasi peserta didik. Kemudian yang kedua mengenai pondasi teach how to learn. Jadi motivasi itu bertindak sebagai bahan bakar yang dapat mendorong peserta didik untuk mengembangkan kontrol atas proses belajar mandirinya. Kemudian yang ketiga mengenai dampak pada PNFP. Jadi motivasi itu adalah sebuah jembatan yang menyelaraskan antara kebutuhan peserta PNFI yang beragam. Programnya itu harus dirancang untuk membangun motivasi intrinsik dengan memastikan relevansi kontekstual dan manfaat praktis yang jelas. Ya, kita sudah berada di akhir presentasi, jadi izinkan saya untuk menyimpulkan presentasi pada video kali ini. Jadi inti program dari proposal PKN yang diajukan itu adalah untuk mengatasi permasalahan sampah di Kota Malang secara kreatif, yaitu dengan melakukan pelatihan upcycling menjadi seni instalasi yang kreatif. Kemudian strategi kunci yang dilakukan yaitu menerapkan prinsip andragogi, praktik, dan media visual untuk menumbuhkan motivasi dan kemandirian peserta. Kemudian dampaknya yaitu tercapainya keberlanjutan program, peningkatan ekonomi masyarakat, dan edukasi lingkungan yang efektif dengan mendukung SDG 4, 8, dan 11. Sekian presentasi pada video kali ini. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih karena sudah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.